Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Yang pada kesempatan kali ini kita akan meresensi buku dari Arianna Huffington yang berjudul Thrive yang terbit pada tahun 2018 oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Buku ini menuntun kita untuk mengartikan kembali kesuksesan, mengajak untuk kembali merenung dan memaknai arti sesungguhnya dari sebuah kesuksesan yang merupakan hal krusial dalam hidup kita. Di tengah masyarakat hari ini, kesuksesan senantiasa diukur dari kekayaan dan kekuasaan. Jika kesuksesan dipandang dari hal tersebut, maka sungguh banyak orang sukses di dunia ini. Perlu kita sadari bahwa makna kesuksesan dalam hidup bukan hanya sekedar dari material dan kedudukan semata, tapi lebih dalam maknanya dari keduanya. Dalam buku ini, kesuksesan dibangun dari dimensi-dimensi yang memberikan hal lebih kepada hidup kita, yang disebut 4 pilar metrik ketiga. Pilar yang pertama yaitu kesejahteraan. Sukses dimiliki oleh orang-orang yang mendedikasikan waktunya lebih banyak dalam hal bekerja. Itulah pandangan yang terbangun dalam masyarakat. Namun, pendapat itu perlu kita rancang kembali dengan melihat sisi lain dari waktu yang berlebihan dalam bekerja. Karena seseorang berusaha untuk mengerjakan banyak hal secepat mungkin guna untuk menghemat waktu, justru dia akan semakin merasa tak cukup waktu. Hal ini menandakan kuantitas tidak sebanding dengan kualitas. Sehingga dalam hidup ini kita harus memandang kesejahteraan untuk diri kita sendiri. Raihlah kesejahteraan diri sendiri dalam bekerja. Caranya adalah dengan meditasi dan cukup tidur. Melalui meditasi dan tidur yang cukup akan memberikan dampak baik bagi raga dan jiwa kita. Setelah seharian terkuras dengan berbagai rutinitas yang melelahkan. Saat kuliah, salah satu dosen saya mengharuskan mahasiswanya untuk melakukan meditasi dan menceritakan dalam selembar kertas tentang apa yang kami dapatkan dari meditasi itu sendiri. Pada saat kuliah, saya senantiasa menggerutu akan tugas meditasi ini. Namun setelah membaca buku ini, saat ini saya sadar bahwa dosen menyuruh kami melakukan meditasi adalah untuk melatih fokus kami dan menuntun kami untuk melihat lebih dalam mengenai diri kami sendiri. Agar apa yang kami tulis nanti untuk skripsi kami sesuai dengan apa yang kami inginkan, bukan hanya sekedar tulisan di atas lembaran kertas putih sebagai prasyarat untuk memindahkan pita toga dari kiri ke kanan. Tidak dapat dipungkiri, di dunia kerja, risiko untuk stres sangat besar karena berbagai tuntutan pekerjaan yang ada. Ketika mendengar berbagai pengalaman kerja, salah satu teman saya yang berprofesi sebagai pegawai bank sempat berceletuk bahwa sebagian perempuan yang bekerja di bank kebanyakan resign setelah 1 tahun bekerja karena merasa tidak nyaman dan kelelahan dengan rutinitas kerja yang dilakukan. Hal ini memberikan gambaran bahwa materi dan kekuasaan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tapi kesuksesan harus dimaknai sebagai kebahagiaan yang kita dapat dalam hidup yang kita jalani. Karena jika materi adalah tolak ukur kesuksesan, maka beberapa artis Korea yang memperoleh ketenaran dan kekayaan tidak akan mengakhiri hidup mereka karena stres dan depresi. Sehingga meraih kesuksesan dengan kehidupan yang sehat adalah sebuah pencapaian yang seharusnya dibangun untuk menumbuhkan kesehatan jiwa dan raga, sehingga kualitas dalam bekerja dengan sendirinya dapat kita capai. Pilar yang kedua yaitu kebijakan. Bijak, satu kata yang harus mengiringi kehidupan kita. Kebijakan bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Teknologi mulai mempengaruhi alur hidup saat ini dengan pengaruhnya yang luar biasa di berbagai lini kehidupan. Salah satu kebijakan dalam hidup yang perlu kita raih adalah bagaimana kita bijak dalam menjalani hidup. Karena kadang hal kecil yang kita anggap remeh justru merupakan hal terpenting dalam hidup kita. Contoh yang sering terjadi di kehidupan masyarakat modern saat ini, kita, khususnya wanita yang telah mempunyai anak dan bekerja, senantiasa mengsegerakan segala sesuatunya, sehingga tanpa kita sadari, hal ini juga berdampak pada anak kita, yang selalu harus mengikuti kecepatan rutinitas kita tiap hari. Padahal dalam menjalani hidup, seorang anak butuh menikmati setiap proses yang ada. Mereka perlu memperlambat pada hal yang dikerjakannya karena mungkin beberapa hal yang dilakukan saat itu ada hal yang baru untuknya. Contoh lain yang mungkin sebagian besar kita telah menyadari yaitu bagaimana seorang anak kecanduan untuk bermain gawai. Kadang kita memarahi anak tersebut karena selalu mencari gawai dan menyalahkan kebiasaan buruk mereka itu. Tapi pernahkah kita merenung sejenak dan meneliti kembali siapa yang pertama kali mengenalkan kepada sang buah hati gawai itu sendiri? Mungkin saja ketika dia menangis, kita langsung memberikannya dan hal ini terus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan bagi si anak. Sebagaimana di buku Atomic Habit diungkap bahwa rutinitas kecil yang sering dilakukan akan menjadi kebiasaan sehingga tanpa pikir panjang kita akan melakukan hal
tersebut. Sama halnya, kita harus bijak di depan seorang anak karena bagi mereka, kita adalah tempat mereka melihat dunia. Kebijakan harus kita pupuk dalam segala aspek kehidupan untuk mendapatkan rutinitas yang akan menjadi kebiasaan positif untuk kehidupan kita. Pilar yang ketiga yaitu ketakjuban. Melihat alam akan memberikan kita refleksi bahwa ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ketakjuban yang terbangun dari keindahan alam karya Sang Pencipta alam semesta akan memberikan kehidupan damai pada kita. Stimulus positif dari memandangi alam maupun karya seni di museum akan membawa kita pada pemikiran yang jauh lebih dalam tentang hidup. Karena keindahan itu telah menuntun kita untuk tenggelam dalam pemikiran yang jauh lagi. Membangun berbagai persepsi positif dari berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Kadangkala dalam hidup kita dihadapkan pada peristiwa yang menurut kita kebetulan terjadi. Namun sadarkah kita terlalu banyak kebetulan dalam hidup ini? Salah satu contohnya, kita kadang memiliki teman yang juga ternyata kenal dengan teman kita yang lain. Dan ini membuat kita takjub. Sehingga kata bumi hanya sekedar daun kelor sering diucapkan. Tidakkah kita berpikir bahwa dari sekian banyak ketakjuban yang muncul dalam hidup, sesungguhnya itu telah tertulis dalam takdir yang dilukiskan Sang Pencipta untuk kita. Oleh karenanya, kebetulan adalah bagian nyata dalam hidup kita. Nah, pilar yang terakhir atau yang keempat adalah berderma. Dalam menjalani hidup, kita haruslah senantiasa menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ajaran kaum muslim. Membantu sesama adalah hal yang mulia. Berderma atau sedekah tidaklah harus dari materi, bahkan bagi kita umat Islam, seutas senyuman adalah sedekah. Sederhana itulah sedekah. Dengan sedekah kita akan mencapai kedamaian jiwa dan pahala, sehingga orang yang sukses adalah dia yang memberikan manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Nah, 4 pilar metrik ketiga ini adalah dimensi yang saling terkait, sehingga dalam mencapai kesuksesan hidup yang sejati, kita harus menyinkronkan keempat dimensi tersebut untuk memaknai kembali kesuksesan dalam hidup. Agar kesuksesan yang kita raih bukan untuk orang lain, tapi untuk kebahagiaan kita sendiri, dan kebahagiaan untuk orang lain adalah bonusnya. Sekian pembahasan kali ini. Ada pertanyaan?